Bersama wong ganteng sak donya, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana, Mbak? Aku ya wes ndak jadi Mas iki soalnya aku arep curhat tok nganu Mas. Waktu apa iku udah privat ya. Sama Mbak Juli jane. Curhat aja, Mbak. Ya iyalah, lah gimana masa nggak tahu saya? Saya kan YouTuber. Kalau sampean curhatnya privat ke KJRI boleh, ke organisasi boleh, ke saudara sampean boleh. Kalau ke saya yo naik ke YouTube gimana? Yo wes gak usah nek gitu. Oke. Makasih ya Mas Andro ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Bye-bye. Oke ya teman-teman, ya kayak gini. Mau nanya, mau curhat, terus nggak mau masuk ke YouTube, ya berarti kan nggak pernah nonton konten saya. Jadi jadi saya mau sampaikan siapapun teman-teman sekalian. Jadi tujuan saya membuat konten ini sebenarnya tidak membutuhkan identitas orangnya, ya kan. Yang kita butuhkan adalah cerita mengenai persoalan masalahnya dan bagaimana masalah itu kita hadapi, bagaimana masalah itu kita diskusikan, dan bagaimana masalah itu bisa kita pecahkan bersama-sama. Nah, itu pun kalau masuk. Tapi kalau sampeannya mau butuh privacy dan curhat ya monggo, silahkan, jangan ke saya, ya kan. Nah, jadi kalau curhat gak mau di up ya wis, curhatnya sama Gusti Allah itu tepat sekali. Ke KJRI silahkan, ya kan. Curhatnya ke teman-teman organisasi, nah itu dijaga kerahasiaannya, baik cerita maupun identitasnya. Kalau saya identitasnya dijamin, ya identitasnya kan semua orang kan ya nggak tahu, suaranya beda-beda aja, bilang aja ya itu bukan saya gitu aja kan, simple. Tapi kalau ceritanya ya pasti kita konsumsikan ke publik karena isi konten saya adalah masalah tentang persoalan teman-teman semuanya. Nah, kalau masalah pribadi ya kan, terus mau ditanyakan ke saya, ya kan, ya sekali lagi kan kita tidak bisa belajar. Kadang-kadang orang itu juga gini loh, kepingin dapat solusi dari persoalan tapi nggak pingin orang lainnya tahu, ya kan. Saya tahu sendiri, saya kan YouTuber. Setiap siapapun yang kalian mau cerita pasti akan saya naikkan di dalam konten. Pasti itu sudah tak disclaimer dari depan kan. Jangan menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini. Nah, kalau kalian menganggap bahwa apa yang kalian bicarakan itu tidak mau dikonsumsikan ke dalam publik, ya sudah kan. Jalur-jalurnya kan sudah banyak di Hongkong. Labor departemen yang berhubungan dengan majikan atau yang berhubungan dengan apapun boleh. Tapi kalau persoalan tentang keluarga, sampean dan suami, ya mohon dimaafkan, sampean curhat sama Gusti Allah aja, terus aman, sentosa, damai, dan pasti akan dikasih solusi persoalan sama Gusti Allah. Gelar sajadahnya sudah panjatkan, kelar itu semuanya. Gak perlu menghubungi saya, sudah nelpon sama saya sudah disclaimer gitu loh. Jadi gini ya teman-teman, sebenarnya dengan mendengarkan masalah sampean ya, kalau dibilang ya kan, kalau dibilang mendengarkan masalah sampean itu membutuhkan ekstra waktu, membutuhkan ekstra tenaga, ya kan. Nah, ketika kalian aja data pribadinya aja tidak kita sebut, ya kan, kok pelit sekali gitu.
Kalau pandangan saya loh ya. Jadi keterbukaan terhadap sebuah persoalan itu sebenarnya membuat hati kita jauh lebih lega sih sebenarnya. Itu kalau pendapat saya sekali lagi. Tapi ada orang-orang di mana ya orang-orang yang introvert, orang-orang di mana bahwa orang tidak perlu tahu kehidupan pribadi lah. Lah gak mau tahu kehidupannya pribadi ya jangan diceritakan ke saya juga dong. Nah ini loh yang kadang saya bingung gitu. Bingung karepe dhewe. Ya kan. Giliran ngejak omong sing wong bener. Ya wis, gitu loh. Banyak sekali ya, sekali lagi banyak sekali teman-teman yang berusaha mencari jawaban itu sendiri dan ternyata jawaban itu tidak benar. Jawaban itu menyengsarakan. Jawaban itu juga menyesatkan. Banyak juga gitu. Bertanya kepada teman-temannya. Yang satu jawabnya A, yang satu jawabnya B, yang satu jawabnya D. Kok nggak ada yang sama semua? Jelas. Setiap jawaban, saya aja ditanyain oleh satu orang dengan masalah yang sama, jawabannya itu pasti ada beda. Kadang satu orang sudah pernah telepon terus dia telepon lagi. Habis itu ada orang yang pertanyaannya yang sama ditanyakan lagi. Ya nggak apa-apa, ya memang begitu. Buat teman-teman semua ya. Jadi di Hong Kong itu persoalan itu nggak cuman antara sampean dengan majikan. Itu ada banyak juga persoalan antara sampean dan keluarga. Ya kan? Ada persoalan sampean dengan teman. Ya. Jadi banyak sekali persoalan dari PMI Hong Kong itu nggak cuman satu sisi loh ya. Di sisi lain kadang-kadang dengan keluarganya baik-baik saja. Di sisi lain dengan majikan baik-baik saja. Dua-duanya baik-baik saja. Ya kan? Yang berikutnya dengan teman mereka tidak baik-baik saja. Padu, gegeran. Ya. Jadi di majikan oke, di keluarga masalah. Di keluarga oke, di majikan masalah. Majikan oke, keluarga oke, pertemanan masalah. Ya kan? Jadi kadang-kadang sih seperti itu gitu. Jadi masalah itu akan timbul dan muncul dari berbagai macam sisi. Persoalan itu datang itu pasti silih berganti. Gitu. Jangankan kok sampai ya, saya juga punya masalah. Sama aja. Semuanya dalam hidup itu selalu punya masalah. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah-masalah itu dan sambil melanjutkan perjalanan hidup kita. Jadi ke Hong Kong aja, teman-teman ke Hong Kong, sekali lagi teman-teman ke Hong Kong itu aja udah masalah. Walaupun tujuan kalian ke Hong Kong itu kan menyelesaikan permasalahan yang di Indonesia, khususnya permasalahan finansial, sekolah anaknya, kebutuhan sehari-hari, suami mau bikin usaha, utang nggak punya jaminan, ya yang sampean jaminkan ya badan sampean, kemampuan sampean, tubuh sampean. Jauh dengan keluarganya sampean itu yang dikorbankan. Hanya ingin mengatasi persoalan di mana keluarga butuh ekonomi. Tapi ke Hong Kong itu bukan masalah nggak ada persoalan, tapi justru menambah persoalan. Soalnya itu ditambahin. Berangkat ke Hong Kong itu menambah persoalan dan menambah permasalahan. Itu pasti jelas. Meninggalkan keluarga, ketemu dengan keluarga baru, adaptasi, libur belum ketemu dengan teman, karakter temennya yang kayak gimana, seperti apa, itu kan masalah. Gitu. Jadi jangan pernah merasa kalian itu lepas dari masalah. Kalau kalian lepas dari masalah, yang pertama, kitanya gila. Karena hanya orang gila aja yang gak merasa kalau punya masalah. Itu yang pertama, orang gila. Yang kedua, orang meninggal. Orang meninggal itu sudah tidak ada masalah. Jadi pilihannya tetap hadapi masalah itu
kelarkan, selesaikan, ajaklah ngobrol dengan orang-orang yang tepat. Karena tepat bagi saya belum tentu tepat buat kalian. Tepat buat kalian juga belum tentu tepat buat saya. Kan seperti itu. Jadi semuanya itu harus punya chemistry. Ya kan? Yang mau cerita punya kemurahan hati untuk dibagi cerita masalahnya. Kan seperti itu. Karena membagi tidak semua orang loh mau dibagiin masalah. Tapi giliran ketika saya mau dibagiin masalahnya teman-teman, terus jawabannya ini pribadi mas gak bisa. Oh ya sudah, konsultasinya sama psikiater aja, per jamnya berapa, itu harus dijamin aman. Oke, gitu aja buat teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ingatkan, setiap telepon dengan saya, kalau pas saya lagi siap ready di rumah, pasti akan saya naikkan di konten YouTube. Itu aja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.